Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita pada minggu ini mengenai truncation error dan Dirac-Taylor. Tadi bisa akses attendance nggak ya? E-learningnya udah bagus belum? Bisa, Bu. Bisa, Bu, tadi. Oke. Tapi sekarang lagi down lagi. Ya, tapi tadi sudah sempat isi daftar hadir kan? Sudah sempat. Oke, enggak apa-apa. Nanti malam kalau misalkan pukul 8 itu pop quiznya nggak bisa dibuka karena e-learningnya ternyata masih maintenance, nanti dipindahkan lagi besok malamnya aja ya. Kalau bisa silakan dikerjakan. Oke, kita lihat sekarang truncation error dan Dirac-Taylor ya. Jadi di sini bahasan kita B. Truncation error atau kalau bahasa Indonesianya ada beberapa buku terjemahannya. Ini Bu kelihatan ya PowerPoint ini Bu. Kelihatan kan? Oke. Sebentar. Skip dulu. Ini kenapa nggak hidup? Oke. Truncation error ini adalah yang dihasilkan dari sebentar. Kenapa pennya nggak mau ini? Bentar ya. Oke, ini truncation error ini kalau bahasa beberapa buku kalau diterjemahkan itu galat motongan. Jadi terjadi kalau kita menggunakan aproksimasi, bukan menggunakan prosedur matematik eksak. Seperti apa? Prosedur matematik eksak itu seperti kita melakukan turunan gitu kan. Itu turunan itu adalah penyelesaian secara matematik yang menghasilkan hasil yang eksak gitu ya. Biasanya masalah-masalah numerik itu menggunakan aproksimasi yang kemarin sudah dijelaskan sedikit gitu ya. Untuk mendapatkan pandangan lain mengenai sifat dari error tersebut, kita beralih dari formulasi matematika yang biasanya digunakan untuk pengaproksimasian, yaitu Dirac-Taylor. Kalau kita belajar di kalkulus ya, rasanya kalkulus 2. Kalau di Ilkom ada kalkulus 2 nggak, Ibu? Rasanya ada ya. Di situ di barisan dan deret paling sering dipakai pertama kali itu adalah Dirac-Taylor ini. Jadi kita belajar Dirac-Taylornya, kemudian barisannya dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ini segera refresh saja. Nanti kalau pembuktian secara tegas mengenai Dirac-Taylor ataupun bentuk Dirac-Taylor itu ada di buku, itu juga ada, tinggal dibaca aja lagi. Pada dasarnya kita tidak akan membuktikan baris Dirac-Taylor ya. Jadi kita pakai saja pendekatan Taylornya. Dirac-Taylor ini memberikan suatu cara untuk memprediksi nilai fungsi di suatu titik sehubungan dengan nilai fungsi tersebut, dan juga memakai turunannya di titik lain. Secara khusus, teorema itu menyatakan bahwa sebarang fungsi yang smooth itu maksudnya yang kontinu ya, jadi dalam suatu interval tetap ada nilai turunannya, itu bisa diaproksimasi sebagai polinomial. Polinomial itu cukup banyak ya, jadi biasanya polinomial itu misalnya bentuknya px gitu. A0 plus A1x plus A2x kuadrat plus bla 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 sampai an x n pangkat berapa gitu ya, pangkat n juga gitu. Ya, seperti itu. Jadi bentuknya selalu seperti ini.
itu polinomial. Jadi bentuk fungsinya selalu seperti itu. Jadi pendekatannya menggunakan polinomial. Cara yang paling baik untuk melihat ke deret Taylor adalah dibentuk term per term. Jadi term itu maksudnya per istilahnya. Gitu misalnya kalau first term, jadi yang term yang pertama itu kita pakai yang ini. Bukan turunannya, jadi fungsi itu ada di fungsi xi plus 1. Jadi kita kalau aproksimasi selalu berbicara ke i plus 1 gitu. Didasarkan atas iterasi atau perhitungan terkini i gitu ya. Jadi pendekatan aproksimasinya, ingat ini bukan tanda sama dengan tapi aproksimasi. Jadi mendekati, hampir sama gitu ya. Jadi ada persamaan 4.2. Hubungan ini disebut dengan aproksimasi orde 0. Jadi tidak pakai turunan ya kan, orde 0. Kalau sudah orde 1 berarti turunan pertama nanti. Mengindikasikan, menunjukkan bahwa nilai f di titik baru tersebut sama dengan nilainya pada titik yang lama. Gitu ya ini ya. Makanya dibuat sama dengan titik terbarunya sama dengan titik lama. Hasil ini akan cukup beralasan gitu karena xi dan xi plus 1 itu cukup dekat satu sama lain. Tampaknya nilai terkini itu mungkin saja bisa sama dengan nilai lama. Gitu ya. Persamaan 42 tadi yaitu fxi plus 1 itu sama dengan fxi itu memberikan estimasi yang tepat jika fungsi yang akan diaproksimasi itu konstanta. Kalau fungsinya konstanta tentu saja sama gitu. Misalnya apa bentuk fungsi konstanta? Fx misalnya A gitu. A itu suatu bilangan. Ini fungsi konstanta. Akan tetapi kalau fungsinya berubah sepanjang interval, penambahan teorema penambahan term baru dari deret Taylor itu diperlukan untuk memberikan estimasi yang lebih baik. Jadi kalau dia pakai fungsi konstan yang bentuknya seperti ini, contoh lainnya misalnya fx sama dengan 2 gitu ya, pasti memberikan estimasi yang baik gitu kalau kita menyelesaikannya. Tapi kalau yang deretnya berbentuk fungsi polinom seperti yang Ibu jelaskan tadi sebelumnya, akan sangat tidak efektif memakai term yang pertama saja. Kita perlu estimasi yang lebih baik dengan menggunakan term tambahan. Jadi contohnya Bu, ini. maaf Bu. Ya. Ada apa? Ada mahasiswa yang mau masuk ke kelas Bu. Oh gitu ya, nggak kelihatan nih Bu. Sorry. Bentar ya. Iya. Ada mahasiswa. Kalau Ibu sudah terlambat, ini lebih terlambat lagi ya. Oke. Mana? Kok nggak ada? Oh, ada infonya ya. Bentar Ibu cek dulu. Stop share dulu. Oke. Ya kalian ini berlima soalnya. Biasanya ada notifikasinya. Oke, translation error. Oke, jadi kita lanjutkan lagi. Oke, nanti di sini ini misalnya untuk aproksimasi orde pertama. Nah, jadi kalau kita sudah berbicara first order, jadi bukan lagi zero order, jadi sudah kata-kata orde itu berarti turunannya ya, turunan pertama gitu. Turunan pertama kita pakai rumus turunan pertama. Ingat mirip sekali dengan ekspansi dari Taylor ya, sangat mirip. Cuma berbedanya karena kita menggunakan pendekatan, jadi ini udah diubah aja. Tapi ini asalnya dari rumus di deret Taylor, ada di buku yang Ibu share itu ada di box-nya itu bagaimana cara mendapatkan fungsi ini gitu ya. Itu bisa dipelajari aja sendiri gitu. Kalau pakai first order berarti kita pakai turunan pertama, jadi titik yang akan dievaluasi dengan titik terkininya. Jadi dikembangkan dengan menggunakan term baru tambahan, bentuknya seperti ini di 4.3. Term orde pertama itu memuat slope f aksen, ini aksen ini f aksen xi, nah gitu ya, dikalikan dengan jarak antara xi dan xi plus 1 gitu ya. Ekspresi ini atau bentuk itu adalah bentuk
dari persamaan garis lurus, ya kan? Bentuk persamaan garis lurus itu yang kita tahunya gimana? Y sama dengan AX plus B, biasanya seperti itu kan? Di mana ini merupakan apanya ini? Gradiennya ya, gitu. Jadi bentuknya itu mirip seperti itu gitu. Yang ini itu biasanya dicari dengan turunannya memang. Kalau mencari ini gradiennya ini. Gitu ya. Jadi dikalikan dengan jarak antara XI dan XI plus 1. Jadi ini menunjukkan salah satunya adalah bentuk garis lurus. Dan mampu memprediksi adanya kenaikan atau penurunan dari fungsi antara XI dan XI plus 1. Gitu. Kalau kita teruskan untuk orde kedua, maka munculnya bentuknya seperti ini. Mengikuti Deret-Taylor. Jadi turunan keduanya per 2 faktorial ininya kuadrat. Dan seterusnya nanti pangkat 3, turunan ketiga, third order, orde ketiga per 3 faktorial ini pangkat 3. Dan seterusnya sampai ke N. Seberapa detail mau kita perlukan, kita bisa gunakan term-term lain dari Deret-Taylor. Oke, kadang lebih mudah kita menggunakan mempermudah Deret-Taylor penggunaannya dengan mendefinisikan panjang langkah. H itu sama dengan XI plus 1 min XI. Gitu ya. Itu panjang langkah. Jadi selalu ingat panjang langkah bentuknya seperti itu dalam numerik. Jadi selalu panjang langkah itu adalah jarak tadi dari titik terkini dengan titik yang akan dievaluasi. Selisihnya. Jarak itu selisihnya. Berarti kita selalu ambil yang akan dicari dan yang sekarang. Ekspresinya dijadikan bentuk seperti ini. Ini kalau diperumum. Jadi 4.7 ini adalah bentuk persamaan, bentuk aproksimasi dari Deret-Taylor sampai ke N. Ingat ya, beda ini N ini dalam fungsi itu bukan pangkat ya. Jadi hati-hati kalau kita buat seperti ini pangkat. Fx pangkat 3. Tapi kalau kita buat dalam kurung seperti ini artinya turunan ketiga. Jadi hati-hati dalam menulis. Ya. Beda. Jadi mulai kedua, walaupun bisa sampai gini, tidak umum gitu ya. Kita pakai 3 dan seterusnya. Nanti ini N ini harus ada kurungnya juga. Ini H pangkat N plus Rn. Rn ini adalah reminder atau sisanya. Ya, nih sisanya. N plus 1, si per N plus 1 faktorial H pangkat N plus 1. Ya, jadi diingat ini ekspansi dari Deret-Taylor untuk menggunakan untuk aproksimasi. Pencarian aproksimasi suatu fungsi gitu ya. Misalnya ini ada contoh nih, contohnya ada di buku tuh, bisa dibaca juga. Diselesaikan sendiri gitu ya. Dari mana mendapatkan jawaban-jawabannya ini. Pada dasarnya tinggal pemahaman turunan, kemudian substitusikan nilai X tersebut yang akan dievaluasi, kemudian dicek yang ke I plus 1 dengan I sekarang. Seperti itu. Jadi ini aproksimasi Deret-Taylor untuk suatu polinomial. Ingat ini bentuk polinom, ini dibalik saja pangkat tertingginya di atas, karena selalunya seperti itu ya kan. Kalau kita menyatakan suatu fungsi polinom, pangkat tertingginya selalu ditulis seperti ini. Gitu ya. Apakah boleh pangkatnya ada 0 atau tidak ada, tidak berurut. Kalau ini kan kamu lihat nih pangkat 4, 3, 2, 1 dan seterusnya. Boleh aja, berarti itu X pangkat 4-nya dikalikan dengan suatu koefisien yang nilainya 0 sehingga menjadi 0 gitu ya. Ini kita lihat pernyataan masalahnya. Gunakan ekspansi Deret-Taylor orde ke-0 sampai orde ke-4 untuk aproksimasi fungsi. Jadi gunanya seperti ini Deret-Taylor itu kalau kita mau mengaproksimasi fungsi. Apakah kita bisa menggunakan secara analitik? Bisa, tapi akan sangat sulit kalau bentuk polinom. Karena apa? Kita mau cari turunannya. Turunan kalau fungsi yang udah pangkatnya lebih dari 2 itu susah mencari nilai X-nya ya kan. Dalam keadaan nilainya stasioner itu susah. Makanya kita gunakan metode numerik. Gitu ya gunanya ya. Jangan sampai mikir ngapain gitu susah-susah nyari apa namanya pengaproksimasian fungsi ini. Kalau fungsi-fungsinya sederhana,
yang turunannya bisa secara mudah kita selesaikan, ya kita gunakan cara analitik saja, pakai diferensial. Tapi kalau sulit seperti ini, gimana kita mau mengaproksimasi fungsi ini gitu, dinilai berapa gitu, X-nya memenuhi gitu, itu akan sangat sulit. Makanya kita gunakan cara yang pertama, yaitu dengan aproksimasi Dirac-Taylor. Jadi ini adalah fungsinya atau polinomialnya. Kita mulai dari XI-nya 0 dengan hanya 1. Berarti panjang langkah kita adalah 1. Jadi kita mau memprediksi nilai fungsi di XI plus 1 sama dengan 1 gitu ya. Yakni ini ya, jadi kita sebenarnya mau tujuannya itu mau memprediksi gimana nilai fungsi di XI plus 1 sama dengan 1. Jawabannya gini, karena kita berhubungan dengan fungsi yang sudah diketahui, ya ini fungsinya yang ini, kita bisa hitung nilainya antara 0 dengan 1. Jadi karena udah ditahu nih, sudah diketahui mau nilai yang diprediksi itu adalah 1, ya berarti kita cari nilai fx itu antara 0 dengan 1. Itu ada gambarnya, gambar hasilnya itu, bagaimana cara memproses jawabannya. Di situ mengindikasikan atau menunjukkan fungsi dimulai di F0. Berapa F0 ya? Karena semuanya 0 ya pasti 1,2. Ya kan? F0 itu karena semuanya 0, jadi 0 dikurang min 0 dikurang 0 dikurang 0 dikurang 0 ditambah 1,2 berarti nilainya 1,2 gitu ya. Di F0-nya 1,2 maka kurva turun ke F1 sama dengan 0,2. Kalau F1 ya masukkan aja nilainya semua ini. 0,2 dapatnya ya. Dicek, cek sendiri. Susah banget sih ini. Ini cek sendiri hitungannya. Tuh, jadi nilai sebenarnya, true value itu nilai sesungguhnya, itu yang akan kita coba prediksi itu adalah 0,2. Karena kalau di F1 itu 0,2. Kemudian baru kita lanjutkan aproksimasi Dirac-Taylor-nya dengan N sama dengan 0. Kita mulai di N sama dengan 0 dulu. Karena kita pakai 0 tadi, 0. Ekspansi Dirac-Taylor yang order 0 dulu, berarti N-nya 0. Berarti 1,2, benar ya. Jadi kita pakai yang tadi apa rumusnya? Fxi plus 1 itu adalah Fxi gitu ya. Berarti kita pakai yang pertama ini dulu. Nih. F-nya F0 tadi adalah 1,2 gitu ya. Kemudian diteruskan aproksimasi order 0 itu adalah konstanta. Kalau kita pakai rumus error truncation, nih, error truncation ini di persamaan 3.2 itu adalah 0,2 dikurang 1,2. 0,2 tadi yang hasil terakhir dikurang 1,2 yang kita dapat ada min 1. Jadi masih cukup besar truncation errornya. Di X sama dengan 1. Tadi nilai X sama dengan 1. Sekarang kita lanjut kalau N-nya sama dengan 1. Turunan pertamanya harus ditentukan dan dievaluasi di X sama dengan 0. Turunan pertamanya bisa kan tahu kan? Kita lihat nih fungsinya tadi. Ini bisa ya, turunan pertamanya berarti apa ini? Kalau kita lihat F-aksennya adalah berapa? Min 0,4 X pangkat 3 min 15 kali 3 berapa? 45 ya. 0,45 X kuadrat min 1 min X min 0,25 ya. Itu ya turunan pertamanya. Oke, nih turunan pertamanya dapat kita masukkan nilainya 0 gitu ya. Tetap kita masukkan nilainya 0 ya. 0 kemudian didapat ini. Jadi turunan pakai first ordernya, aproksimasi turunan pertamanya jadi seperti ini. 1,2 tadi nilai pertama dikurang 0,25 H. Ya, ingat kembali dari rumus yang tadi. Nah, nih rumus yang ini. Di 4.7 itu. Ya. Yang bisa digunakan untuk menghitung F1. F1-nya kita pakai di sini. Itu berapa?
yaitu F1-nya didapat dari F1 kita adalah 1,2 dikurang 0,25, hanya satu kan tadi diketahui. Jadi 1,2 dikurang 0,25 berarti 0,95. Akibatnya, aproksimasi mulai membentuk trajektori. Jadi trajektori itu grafik juga ya, grafik tapi untuk fungsi yang n variabel gitu. Jadi bentuknya itu kalau kita lihat seperti bulatan-bulatan spiral gitu ya di ruang n gitu. Itu kita berbicara ya trajektori, bukan di koordinat di 2 dimensi atau 3 dimensi lagi gitu ya. Jadi mulai turun gitu. Dari fungsi dalam bentuk sloping, jadi ada slope garis lurus, slope garis lurusnya. Dilihat di gambar, ada di gambar. Ibu tidak tampilkan di sini, bisa sambil dibaca. Hasil truncation error-nya jadi berkurang, tadi tetap 0,2 dikurang 0,95. 0,75. Jadi berkurang errornya, galat pemotongannya. Untuk N sama dengan 2, dilanjutkan lagi. Tadi kan kita perlu sampai ke 4, turunan keduanya berarti dari sini tadi ya, min 1,2 kuadrat dikurang 0,9 X min 1 gitu, sama dengan min 1. Cari lagi rumus dari deret Taylor-nya berubah jadi seperti ini ya kan, yaitu 1,2, kemudian fxi-nya berarti fxi-nya adalah 1,2 dikurang, tadi sudah ada 0,25H, dikurang lagi, mana tadi 0,5H kuadrat dari rumus yang ini tadi, setengah, nih, setengah ditarik turunan kedua H kuadrat. Ya. Berarti setengah turunan keduanya adalah 1 dikali H kuadrat. Gitu. Atau min 0,5. Itu ya. Dengan kita substitusikan H sama dengan 1, kita dapat nilainya 0,45. Ini dapat hasilnya. Inklusi, kita ambil turunan keduanya tadi, itu menambahkan kurvanya jadi nurun lagi, yang menghasilkan estimasi yang lebih baik di gambar tadi 41. Truncation error-nya berkurang lagi, kita kurangi lagi terus sampai nilai yang kita peroleh ini, min 0,25. Penambahan term lagi yang berikutnya pasti akan memperbaiki aproksimasi. Gitu ya. Kalau kita lanjutkan nih, ini teruskan ini, coba nih, teruskan sendiri bagaimana. Ya, dari 3 ini dia langsung ke 4 ya. 3 berarti sama aja, kita tetap evaluasinya di N sama dengan 3, kemudian cari turunan ketiganya dari bentuk ini, kemudian bentuk deret Taylor. Jadi urutannya tadi untuk N sama dengan 3, cari turunan ketiganya, nih. Kemudian bentuk ekspansi deret Taylor-nya. Taylor pakai rumus yang tadi. Kemudian cari nilai F1-nya. Kemudian cari truncation error-nya. Yaitu 0,2 dikurang nilai yang kita peroleh. Itu pasti tambah kecil. Kemudian dilanjutkan ke N sama dengan 4, karena diminta sampai order keempat. Gitu ya. Setelah semua dapat nih, sampai keempat, gitu ya, sisanya adalah seperti ini. Kelima. Karena dia diminta sampai order keempat, berarti sisanya pasti order kelima. Gitu. Harus sama dengan 0. Karena, kenapa 0? Karena turunan kelima dari order keempat pastilah 0. Nah, ini kan bentuknya tadi kan order keempat. Jadi kita lihat polinomial kita itu pangkat tertingginya tadi adalah X pangkat 4 ya kan. Jadi kalau diturunkan sampai ke 5 ya pasti 0. Gitu ya. Akibatnya ekspansi deret Taylor dari turunan keempat pasti menghasilkan estimasi yang eksak di XI plus 1 sama dengan 1. Gitu. Jadi kalau kita lihat nih, kita masukkan nilainya sampai ke 4, 0,2.
Kita paham ya? Jadi kalau kita mau menggunakan ekspansi deret Taylor untuk mengevaluasi suatu nilai fungsi dari bentuk polinomial, kita gunakan semakin ekspansi deret Taylor-nya semakin banyak term-term yang dipakai, pasti akan lebih mendekati nilai eksaknya. Ya, kalau misalnya polinomialnya itu berpangkat 5, kalau kalian selesaikan sampai berpangkat 6, pasti dia akan menghasilkan nilai eksak, karena polinomial berpangkat 5 akan menghasilkan orde ke-6-nya 0. Gitu ya. Paham ya? Nanti diteruskan ini. Oke, remainder. Sekarang kita lihat remaindernya, sisa dari ekspansi deret Taylor. Misalnya kita mau memotong ekspansi deret Taylor di 4.7 setelah term yang order ke 0 untuk menghasilkan bentuk ini. Visual, jadi cara gambar visual dari prediksi order ke 0 itu ada di gambar 4.2. Jadi tolong dilihat ya, yang 4.1 gambarnya dan 4.2. Sisa atau error. Sisa itu juga error ya, namanya sisa, pasti jadi error. Dari prediksi ini juga dijelaskan di gambar tadi, yang memuat barisan tak berhingga dari term yang kita potong. Ya, nih. Ya, jadi pasti ada berbentuk barisan juga gitu. Jelaslah sangat tidak menyenangkan kalau kita memiliki remainder atau sisa dari bentuk deret yang tak berhingga. Namanya tak berhingga, titik-titik seperti ini gitu. Salah satu penyederhanaannya adalah dengan memotong sisanya seperti ini. Jadi kita pakai turunan pertamanya dengan panjang langkahnya. Gitu ya, di titik 4.9. Kemudian itu tadi penjelasan error truncation. Error karena pemotongan. Sekarang kita lihat numerical differentiation, jadi diferensiasi numerik. Gitu ya. Ini ada bentuk diferensiasi numerik. Turunan pertamanya itu caranya dengan pendekatan beda terbagi namanya. Kita pakai rumus seperti ini. Itu asalnya juga ada nih penurunannya. Yang Ibu kira kalian bisa baca sendiri aja. Kita tidak perlu mendalami secara rinci gitu ya. Bisa saja kalau orang matematika sih memang harus dijelaskan rinci-perinci. Tapi untuk kelas kita cukup kalian paham rumusannya. Kalau memang mau mendalami pembuktiannya di buku Capra itu semuanya detail dijelaskan gitu ya. Kalau dia punya box-box tertentu itu biasanya berisi rumusan-rumusan bagaimana mendapatkan formulasi matematikanya. Jadi di sini pakai turunan pertamanya adalah dievaluasi pada fungsi pada nilai xi plus 1 dikurang fxi per jaraknya. Jarak dari titik yang akan dicari dengan yang terkini. Dengan O-nya ada O xi plus 1 min xi. Gitu ya. Bentuk ini dinamakan, tadi Ibu bilang, beda terbagi berhingga. Sorry, Ibu. Sebentar ya.
Oke, kita teruskan. Di sini di diferensiasi numerik tadi, kita punya penyederhanaannya bentuknya seperti ini. Kita pakai del gitu ya. Bukan del, delta, sorry. Kalau del terbalik ya. Kalau del seperti ini turunan. Kalau ini del, kalau yang ini delta gitu ya. Delta FI, ya, delta itu kan biasanya menunjukkan selisih gitu ya. Per H, ini panjang langkah tadi, OH. Ini yang dibentuk dengan beda bagi berhingga. Ini beda bagi berhingga. Beda bagi berhingga ini ada yang backward, ada yang fast forward gitu ya. Ada juga yang center, yang terpusat. Jadi kita lihat di sini yang backward. Jadi backward itu bentuknya seperti ini gitu ya. Jadi kita namanya backward berarti yang sebelumnya XI-1 gitu ya. Ini yang fast forward ini kemana ini? Ibu tertinggal apa? Di situ. Ini yang backward bentuknya seperti ini. Tetap menggunakan ekspansi deret Taylor, tapi dia berubah menjadi seperti ini. Ya, kalau dia backward, dia alternating ininya tandanya. Jadi minus, positif, dan seterusnya gitu ya. Jadi pakai FXI, F aksen juga sama, tapi ini minus. Jadi kita mau mengaproksimasi titik yang sekarang gitu berdasarkan informasi sebelumnya. Itu backward-nya. Truncasting-nya, pemotongan persamaan ini setelah turunan pertama, kalau kita rearranging, kita atur ulang jadi bentuknya seperti ini gitu ya. Sama. Ini dia pakai ini tuh, ini berarti dalam numerik dia dibalik aja gitu ya. Ini sama-sama delta, perubahan atau selisih dari fungsi yang terkini dengan sebelumnya gitu ya. H itu adalah step size-nya. Sama tadi seperti yang didefinisikan di awal. Kemudian ada center gitu ya. Center ada beda perpusat, jadi ada beda aproksimasi, beda berhingga yang backward, ada yang forward, yang maju, ada yang mundur, jadi backward itu mundur, forward maju, ada yang terpusat. Nih. Ini terpusat tadi, seperti ini. Nih. Sama ini, menghasilkan bentuknya seperti ini. Gitu ya, ini tetap ini ada I-1 dipakai, kemudian yang lainnya enggak, gitu ya. Yang bisa diselesaikan bentuknya jadinya seperti ini. I+1 min I-1 gitu ya. Per 2H. Dikurangin ini. Ini semuanya dinegatifkan. Itu yang kalau terpusat. Jadi kalau terpusat +1 dikurang -1. Tadi kalau backward itu adalah I-1I. Kalau maju rasanya seperti biasa ya, XI+1 dengan XI dengan XI+1. Ibu terlupa di ini ambil di materinya di buku, dicek ulang ya. Jadi ada 3 beda bagi itu ada 3. Ada yang backward atau mundur ya. Mundur, ada forward atau maju, dan ada terpusat. Ya. Jadi kalau backward ya berarti I-1 X, I-1 ke I, kalau maju I dengan I+1, kalau terpusat XI+1 dengan XI-1. Gitu ya. Nih misalnya nih, contoh. Gunakan aproksimasi beda maju dengan mundur gitu. Dari OH dan aproksimasi beda terpusat dari OH kuadrat untuk mengestimasi turunan pertama dari bentuk ini, polinom ini. Sama ya, polinom yang tadi juga. Tapi dia pakai aproksimasi beda. Jadi Ibu yang paling suka dari buku Capra ini, semua soal itu sama, tapi dilakukan dengan metode-metode yang berbeda atau aproksimasi yang berbeda untuk kita bisa melihat
metode mana yang menghasilkan galat yang lebih kecil gitu. Jadi masih soal yang sama nih kalau kalian lihat tadi dengan ekspansi deleterial tapi kita menggunakan apa namanya aproksimasi turunan ke order 0 sampai order 4. Kalau ini dipakai backward, forward, dan centered gitu ya. Ini kita pakai di sini diminta X-nya 0,5, step size-nya berbeda gitu ya. Kita hitung lagi untuk repeat computation kalau menggunakan H0,25. Jadi masukkan hanya kita hitung lagi tetap sampai terpenuhi dengan menggunakan hanya ada dua cara nih, dua permintaan. Pertama kalau H0,5, yang kedua kalau hanya 0,25 gitu ya. Pertama, langkahnya pasti kita perlukan turunan pertamanya gitu ya. Kita bisa hitung nilai sebenarnya dari f aksen 0,5. Jadi ini selalu dikasih tahu seperti ini nih kalau kita pakai eksak gini loh hasilnya. Tuh. Kalau mau cari turunan pertama di 0,5 ya kita pakai aja rumus turunan ya kan, masukkan nilainya harus seperti ini. Nah, kita lihat aproksimasi kalau kita menggunakan metode numerik berapa yang kita peroleh gitu ya. Jadi kalau kita bisa mencari nilai true value-nya, kita cari true value-nya. Kalau diminta cari estimasi turunan pertama di titik 0,5, kita cari pakai ini. Artinya kan gitu, kalau mencari turunan pertama di titik 0,5 ya berarti kita cari turunan pertamanya, kemudian masukkan nilai X sama dengan 0,5. Inilah adalah hasil eksaknya, ini hasil eksak. Nah, pertama kita tahu panjang langkah kita 0,5, kita perlu nih I-1, I dan I+1 gitu. I-1-nya selalu 0 gitu ya, mulainya dari 0 gitu kalau mundurnya gitu, karena panjang langkah yang paling kecil ya 0, berarti F ininya ya dicari aja kalau nilainya 0. Ini juga kalau Fi-nya berapa, semuanya berapa, masukkan semua dalam rumus. Rumus kita tadi adalah apa tadi? F aksen X I adalah F aksen F kita nyari yang keberapa nih? 0,5 berarti Fxi itu kita pakai 0,2 berarti Xi plus 1 dikurang 0,92 berarti Xi gitu ya. Per Xi plus 1 dikurang Xi gitu ya. Ya, gitu ya. Kita pakai rumus ini. Di forward ya, kita mundur tapi dia pakai plus ya. Xi plus 1 dikurang Fi. Oh ya, tapi ini kok I plus 1 ya? Keliru nggak? Forward tadi. Oh ya, forward, sorry. Yang tadi Ibu terlewatkan ya. Nah, kita pakai yang maju dulu nih, berarti rumusnya seperti itu. Kita mau itu evaluasi, dapat ya seperti ini. Ya, jadi maju tadi dikurang ini, nah, dapat nilainya ini, kemudian nilainya adalah ini, errornya kita hitung selisihnya dari ini ke sini, nilai sebenarnya. Kita kurangi, kalikan persentasenya, berapa errornya, gitu ya. Jadi selisih dari nilai eksak dan estimasi, aproksimasi atau kali persen. Gitu ya. Jadi kita lihat itu nilainya. Kemudian backward-nya, kalau kita lihat backward tadi pakai rumus 0,925 berarti berapa backward? Nih, Xi dikurang Xi min 1 gitu ya. Ya, Xi dikurang Xi min 1. Jadi F Xi min 1 min F Xi per Xi min 1 min Xi gitu ya. Dapat ini, cari lagi errornya. Dan beda terpusatnya tadi Xi plus 1 dikurang Xi min 1 per 1 dapat. Gitu ya. Jadi
Kalau kita mau menggunakan beda bagi berhingga yang forward, backward, dan juga dengan centered, kita perlukan 3 data ini. Jadi 3 data ini dicari dulu, nilai F-nya juga berapa, baru kita tinggal masukkan nilai-nilainya. Selesai gitu. Kita dapat ini yang backward-nya, ini yang forward, jangan lupa dicari error-nya, kita dapat ini. Ini untuk yang H0,25, artinya repeat, ulangi lagi proses tadi. Dapat ini. Gitu ya. Untuk kedua panjang langkah, aproksimasi beda terpusat itu lebih akurat. Ya, lihat nih, errornya paling kecil. Ini 2,4 saja. Yang tadi contohnya ini ada 9,6 saja. Gitu ya. Daripada beda maju dan beda mundur. Sama seperti yang diprediksikan oleh analisis Deret Taylor, dengan menggunakan setengah panjang langkah, itu akan mengurangi errornya setengah juga. Makanya dari 0,5 diturunkan panjang langkahnya menjadi 0,25, setengah juga turunnya paling tidak, gitu ya. Kurang setengah dari error atau galat dari beda maju dan beda mundur. Dan 1/4 dari error beda pusat. Jadi 1/4-nya, ini 1/4-nya. Kemudian kalau ini jadi setengahnya, nurunnya 39. Itu kira-kira seperti itu. Ya. Jadi kalau kita nurunkan panjang langkah setengahnya dari yang sebelumnya, maka untuk beda maju dengan beda mundur akan berkurang setengah errornya. Kalau untuk beda pusat akan berkurang 1/4-nya. Oke, sekarang kita lihat propagasi error gitu ya. Tujuan dari bagian ini adalah mempelajari seberapa error atau galat dalam bilangan itu bisa mempropagasi melalui fungsi matematis. Misal, kalau kita kalikan 2 bilangan yang memiliki error, kita akan mengestimasi error dari hasil kali tersebut. Pertama kita lihat dulu fungsi dari variabel tunggal. Misalnya kita punya fungsi ini f(x) yang bebas dari yang terikat dari variabel bebas, yaitu x. Jadi variabel bebasnya pastilah x gitu ya. Kalian harus tahu yang mana bebas, yang mana terikat dari suatu variabel ya, dari suatu fungsi. Oke, jadi misalnya kita punya f(x) sama dengan AX, saya misalnya yang sederhana, kita tahu bahwa X ini adalah variabel bebasnya, ya kan? Fx adalah variabel terikatnya, dependennya. Yang ini bebas atau independen. Kenapa bebas? Karena nilai X berapa saja mau kita inputkan atau mau kita substitusikan. Nilai Fx itu tergantung dari nilai X yang disubstitusikan. Makanya Fx adalah variabel tak bebas atau terikat, gitu ya. Kita asumsikan bahwa X tilde ini adalah aproksimasi dari X. Jadi beda ya, kita punya X-nya itu adalah tilde sini ya. Oleh karena itu kita mau mengakses, menilai efek dari efek antara X dan X tilde di nilai fungsi. Ya ini kita mau estimasi delta dari Fx tildenya, yaitu mutlak dari nilai Fx dikurang Fx tilde. Masalah mengevaluasi delta Fx tilde ini adalah Fx-nya tidak diketahui karena X-nya juga tidak diketahui. Kita bisa selesaikan kesulitan ini kalau X tildenya cukup dekat ke X gitu, dan Fx tildenya kontinu dan diferensiabel. Jadi kontinu artinya tidak ada nilai Fx tilde itu yang tak berhingga. Jadi grafik dari fungsi itu selalu ada nilainya, dan diferensiabel artinya bisa diselesaikan diferensialnya gitu. Kalau kondisi ini atau syarat ini berlaku, kita bisa gunakan Deret Taylor untuk menghitung Fx yang cukup dekat dengan Fx tilde. Pakai rumus ini juga. Nih, sama ya. Kita pakai rumus ini. X dikurang X tilde kuadrat dan seterusnya. Ingat rumusan Deret Taylor tadi. Kalau kita drop, kita buang
turunan kedua dan turunan tingkat tingginya, dan kita atur ulang jadi bentuknya seperti ini ya. Jadi kita potong sampai sini saja nih. Ini kita atur ulang sehingga fx min fx tilde, jadi kita kurangi di sini, dapatnya ini ya kan. Kita rearranging. Sehingga deltanya itu, atau delta ini, yaitu perubahan tadi ya, ingat delta itu berarti fx min fx tilde itu sama dengan mutlak dari f aksen x delta x gitu ya. Ini rearranging aja jadi penamaan dari sini. Gitu ya. Di mana ini adalah itu menunjukkan estimasi dari error fungsi dan delta x tilde itu adalah mutlak dari x dikurang x tilde, menunjukkan estimasi error dari x. Jadi kalau ini adalah estimasi dari error fungsinya, kalau ini adalah estimasi dari nilai x-nya. Gitu ya. 425 ini itu memberikan kemampuan mengaproksimasi error di dalam fungsi fx, asalkan turunan dari fungsi dan estimasi error itu berada dalam variabel yang bebas. Ini ada gambarnya juga. Jadi sekali lagi, gambar-gambarnya tidak Ibu inputkan itu untuk menghemat space gitu. Cukup kalian baca ya. Ingat, jangan lupa bukunya dibaca ya. Selalu dibaca. Buku yang seperti Ibu bilang, buku Capra itu ada juga yang bahasa Indonesianya. Tapi Ibu punya buku Capra yang bahasa Indonesia, tapi Ibu malah bingung membacanya karena kayaknya ditranslatekan itu memang betul-betul kata per kata sehingga malah janggal bacanya. Lebih baik buku yang memang bahasa Inggris gitu. Dan pada dasarnya tidak sulit dibaca gitu ya. Buku-buku matematika yang berbahasa Inggris itu tidak sulit dibaca karena lebih banyak menggunakan bilangan-bilangan ataupun rumus-rumus yang Ibu yakin kalian juga masih bisa lah paham. Jadi kita tidak perlu translate-kan, kita tidak perlu membaca kata per kata, tapi kita ambil keyword-keywordnya dan kita interpretasi. Oke, sekarang kita lihat problem statement-nya nih. Ada suatu nilai dari x tilde itu 2,5, punya errornya delta x tilde-nya 0,01. Kita diminta mengestimasi error yang dihasilkan dalam fungsi fx ini. Kalau kita pakai 425 ini, berarti delta fx tilde itu adalah 3 kali 2,5 ini masukkan turunan pertamanya berarti ya. Jadi ini turunan pertamanya apa? Kan kita perlu turunan pertamanya 3x kuadrat gitu kan. Ini 3x kuadrat dikali delta ini. Delta ini berarti adalah selisih fungsinya ya. Ini ya, betul. Ini ya. Jadi gunakan rumus deltanya berarti adalah nih turunan pertamanya dikali deltanya. Tuh ya. Kita masukkan berarti ini turunannya 3 dinilai x tersebut nih, x-nya nih 2,5 dikali deltanya diketahui sudah. Dapat 0,1875. Karena f 2,5 kalau kita masukkan nilai f 2,5 berarti F 2,5 berarti 2,5 pangkat 3. Tuh, 15,625. Kita prediksi bahwa F 2,5 itu sama dengan 15,625 nih ditambah plus minus 0, ini. Selisihnya. Errornya gitu ya. Atau nilai eksaknya terletak antara 15,4375 dan 15, ini. Di mana dapat ini? Di mana nih? Coba ada yang bisa menjawab nggak? Kenapa terletak antara ini dengan ini? Coba di-unmute kan. Halo? Di-unmute kan? Ada yang bisa nggak? Kenapa dia nilainya terletak antara itu dan itu? Coba kalau kamu lihat. Desri, Arga, Preti, Widya, Rifki. Enak sekali nih kalau mahasiswanya cuma orang 5 ya. Tinggal ibu absen aja. Kenapa? Ditambah dengan dikurang, Bu. Ya, ngetes Mbak Ibu nih berarti nggak ngawang-ngawang ya. Nah, jadi kita kalau ditambah jadi yang di atas ya, yang kanan ya, kalau yang dikurang jadi yang ini gitu ya. Jadi kita tahu nilai sesungguhnya atau nilai eksak itu terletak antara itu gitu, kalau dikurangi atau ditambah gitu. Kenyataannya nilai x itu yang sesungguhnya itu adalah 2,49 gitu ya. Dan fungsi
bisa dievaluasi sebagai 15,4382 dan jika X-nya 2,51 ya itu ya. Kalau X-nya 2,49 gitu ya. Jadi kalau X-nya 2,49 ini didapat ini. Kalau kita buat ini tadi kan 2,5, kalau 2,49 fungsinya dievaluasi nilainya ini 4382 gitu, mirip ya dengan yang ini. Kalau dia 2,51 nilainya 15,8132 gitu ya. Jadi dekat semua. Kalau X kita turunkan sedikit dari 2,5 menjadi 2,49 dan kita naikkan dari 2,5 menjadi 251, dia akan mendekati gitu. Untuk masalah ini, analisis error orde pertama memberikan nilai estimasi yang cukup dekat dengan error sesungguhnya. Ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke stabilitas dan kondisi gitu ya. Kondisi dari masalah matematis berhubungan dengan kesensitivitasannya terhadap perubahan dalam nilai input. Kita katakan bahwa komputasi itu secara numerik tidak stabil. Kalau ketidakpastian dari nilai input itu ditunjukkan oleh metode-metode numeriknya. Ide ini bisa dipelajari masih pakai Dirac-Taylor orde pertama. Jadi ini tadi, dimulai dari error tadi, kemudian bisa diemploy, dipakai untuk mengestimasi error relatifnya. Ini error relatifnya, turunan pertama X min XI per X ini turunan relatif errornya, ya dimana kalau relatif error untuk X-nya adalah seperti ini. Gitu ya, nilai sesungguhnya dikurang galatnya ini, estimasinya per X. Gitu ya. Ada namanya bilangan kondisi yang bisa didefinisikan sebagai rasio atau perbandingan dari relatif error atau galat-galat relatifnya. Jadi bilangan kondisi seperti ini. X tilde F aksen X per F X tilde. Gitu ya. Bilangan kondisi ini memberikan ukuran seberapa besar dari ketidakpastian dalam X yang dimagnifikasi oleh Fx. Nilai 1, kalau bilangan kondisinya 1 itu memberitahukan kita bahwa error relatif fungsi itu identik dengan error relatif dalam X. Semakin besar nilainya lebih dari 1, itu akan menunjukkan bahwa error relatif itu amplified, ya, diamplifikasi. Di mana nilai kurang dari 1 menunjukkan di nih. Jadi ini artinya di amplifier dengan aturan nih, Ibu lupa ini apa artinya. Coba dicek ini, amplifier. Jadi semakin besar lebih dari 1 diamplifikasi dan kurang dari 1 itu di fungsi dengan nilai yang sangat besar itu dikatakan ill condition, jadi kondisinya buruk gitu. Nilai bilangan kondisinya besar gitu. Kombinasi dari faktor di dalam 428 ini akan yang meningkatkan nilai numerik dari bilangan kondisi akan cenderung memagnifikasi ketidakpastian. Jadi membentuk ketidakpastian dalam perhitungan Fx. Nih, sekarang kita lihat contoh berhubungan dengan bilangan kondisi. Misalnya kita diminta menghitung dan kemudian interpretasikan bilangan kondisi untuk Fx, kedua Fx ini. Nilai X tildanya antara ini. Ya. Bilangan kondisi tadi, tuh kita lihat rumusnya tadi nih. Nih, X tilde F aksen gitu ya. Jadi bilangan kondisi tadi, X tilde F aksen X per ini tilde juga Fx. F tilde gitu ya. Jadi kita hitung X tilde, ini F aksen turunan. Nah, berarti kalau sudah tangan gitu ya harus tahu ya, F aksen X itu apa? Apa? Tangan apa? Sekan kuadrat ya? Ya enggak? Ingat enggak turunannya? Kalau lupa pakai rumus yang pembagian, sin X per cos X gitu ya. Sorry, ini Fx. Fx-nya ini sin X per cos X, jadi F aksen X-nya kalau kita pakai rumus
Ini jadinya apa? Cos kuadrat X, PU aksennya berarti cos kuadrat, ya kan? Min VU aksen min U, V aksen, sin itu min cos jadi plus ya. Nih, sin kuadrat, sorry. Ini sendiri adalah 1 per cos kuadrat X. Ya, gitu. Atau kalau udah tahu turunan tangan itu pastilah sekan kuadrat X. Ya kan? Sekan itu adalah 1/, cos kuadrat X. Gitu ya. Jadi rumus-rumus dalam kalkulus itu masih dipakai juga ya, jadi hati-hati dengan turunan-turunan, jangan sampai mahasiswa salah mencari turunan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya gitu. Yang paling banyak dihindari mahasiswa sih biasanya berhubungan dengan fungsi-fungsi trigonometri seperti ini, kayak meningkan pala gitu ya. Oke, jadi masukkan aja nih nilai turunan pertamanya per tangan X gitu ya. Untuk nilai X pi per 2 berarti 90 derajat ya. Plus 0,1 90 derajat gitu. Masukkan ini. Pi di sini berapa? Bukan derajat ya, tapi dalam radian. Berarti apa? 3,14. Ya, kita masukkan nilainya. Semuanya sudah ada ya, tinggal masukkan aja. Gunakan kalkulator atau gunakan Excel, jangan manual gitu. Selesai nanti kita kuliahnya. Dapat ini condition number-nya min 11,2. Jadi fungsinya ill condition gitu, sangat besar gitu ya. Kalau untuk nilai yang berikutnya ini masih malah lebih besar lagi 101 gitu ya. Untuk kasus ini masalah yang utama dari kondisi buruk itu muncul karena turunannya. Masuk akal karena dari pi per 2 tangan itu mendekati positif dan negatif cara tak berhingga. Kalau kita lihat tabel tangan gitu kan, ya kan ada mendekati tak hingga semakin ke atas gitu, dan positif dia ke atas, kalau ke bawah dia tambah tak berhingga gitu ya. Oke, berikutnya kita lihat error numerik total. Error atau galat numerik total adalah gabungan summation atau sigma dari galat pemotongan dan galat pembulatan. Secara umum, satu cara untuk meminimumkan error pembulatan adalah meningkatkan jumlah angka penting di komputer. Selanjutnya kita catat bahwa error pembulatan akan meningkat karena akan kalau kita ngurang-ngurangi gitu ya, karena peningkatan dalam bilangan jumlah komputasi dalam analisis. Kemudian analisis error dari numerical differentiation, jadi diferensiasi numerik. Seperti di section sebelumnya tadi, kalau beda pusat tadi kan dibuat seperti ini, xi plus 1 min xi min 1 per 2h. Gitu kalau pakai turunan pertamanya ya. Nih, berarti kita perlu sampai ketiga ini untuk truncation error-nya. Ini kalau kita lihat ini finite difference-nya, ini true value-nya, nilai sesungguhnya, ini truncation error-nya. Yang ketiga gitu ya. Nah, jadi jika dua fungsi dalam pembilang dari aproksimasi beda berhingga tidak memiliki error pembulatan, error yang terjadi itu cuma karena pemotongan. Akan tetapi karena kita menggunakan komputer digital, nilai fungsi itu pasti akan memuat juga galat pembulatan gitu ya. Nih, di sini, seperti di sini. Xi plus 1 nih ada galatnya nih pasti nih. Nah, di sini juga plus I min 1 ke I plus 1. Di mana F tilde itu adalah nilai fungsi yang dibulatkan. Dan E itu adalah error pembulatan. Kalau kita substitusikan ke 429 tadi, 429 ini yang ini sebelumnya ini. Nah, nih, kalau kita substitusikan, kita gabungkan semuanya, itu akan terjadi seperti ini. Jadi ini nilai sebenarnya, ini beda berhingganya, ini yang terjadi dari pembulatannya, errornya, dan ini truncation errornya, gitu ya. Kita gabungkan aja ini jadi 2H gitu ya. Kalau dari sini sebelumnya tadi
Nah, nih, tetap ini 2. Kita gabungkan aja. Selanjutnya, kalau kita asumsikan turunan ketiganya memiliki nilai absolut maksimum dari M, batas atas untuk nilai absolut dari error total bisa kita tulis bentuknya seperti ini. Nih, gitu ya. Jadi kita pakai beda pusat tadi, tetap per 2H ini ada turunan pertamanya. Itu akan kurang dari epsilon per H ditambah H kuadrat M per 6. Panjang langkah optimal bisa ditentukan kalau kita pakai turunan pertamanya. Kita tentukan turunan pertamanya. Kemudian diatur nilainya sama dengan 0 supaya dapat ini. Ini ada langkahnya gitu ya. Jadi bentuk itu kita cari turunan pertamanya gitu ya. Untuk memperoleh ini terhadap X turunan pertamanya. Bisa diperoleh. Oke. Tidak harus seluruhnya. Kamu sekali lagi Ibu bilang tidak harus seluruhnya yang dicoba diselesaikan gitu ya. Sepertinya setelah 2 kali pertemuan ini Ibu perlu kasih tugas juga ke kalian ya. Ibu mau lihat kalian sudah paham belum sampai bab keempat kalau di buku ini ya, materi gitu ya. Nanti Ibu mungkin kasih tugasnya yang nggak usah susah-susah. Di buku Capra itu kan banyak latihan, nanti Ibu assign aja, Ibu tugaskan kalian masing-masing menyelesaikan 1 soal aja untuk ngelihat kalian bisa menyelesaikan atau enggak. Nanti penyelesaian masalah-masalah yang berhubungan dengan metode numerik ini panjang gitu ya, banyak, lama gitu. Jadi mungkin kalaupun kita ujian kuis UTS atau UAS pun nanti bisa diberikan waktunya 3 jam gitu. Nggak usah banyak-banyak sih, 1 soal cukup. Setiap mahasiswa soalnya berbeda kan selesai gitu. Nggak susah gitu. Saya mau melihat aja sejauh mana pemahaman kalian udah dari mulai bab 1 sampai bab 4. Yang kita lewatkan kemarin bab 2 ya. Gitu. Jadi karena itu berhubungan dengan flowchart yang Ibu bilang itu bisa dibaca sendiri. Jadi 1 sampai 3. Sebenarnya ada di dalam buku Capra itu banyak sekali perhitungan komputasi menggunakan MATLAB. Kalau mau dibaca boleh gitu ya. Mungkin nanti ada, karena di situ kan banyak diberikan pseudocode-nya yang artinya kalian bisa coba selesaikan sendiri gitu. Tapi nggak masalah juga, beberapa pseudocode metode numerik ini banyak sudah tersedia di website MATLAB sendiri ataupun secara online itu sudah banyak didistribusikan oleh beberapa orang. Jadi kita tidak susah menyelesaikannya, tinggal mungkin kita ubah fungsinya saja. Nanti kita lihat beberapa mungkin ada tugas untuk menyelesaikan itu nanti udah di bagian metode-metode metode-metode lain dalam mencari akar-akar persamaan misalnya. Untuk bagian sini dibaca-baca saja. Jadi saya sangat mengharapkan mahasiswa berpartisipasi aktif untuk PR. Sebisa mungkin Ibu siapkan dalam 1-2 hari ini. Tolong dibaca aja, nanti PR-nya Ibu tulis aja misalnya Desri ngerjain nomor sekian, halaman sekian gitu. Jadi tinggal dibuka aja di buku Capranya, ditulis tangan, kemudian di-send dalam PDF, dikumpulkan minggu depan sebelum kelas. Nanti rumahnya itu Ibu taruh di e-learning. Jadi semua aktivitas kita selain kuliah yang via Zoom akan di-send-kan ke e-learning gitu ya. Kalau ada pemberitahuan bahwa e-learning lagi maintenance, ya pasti Ibu informasikan. Kalau bisa diakses ya diakses saja gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi materi hari ini mengenai truncation error dan Dere Taylor itu tolong dibaca-baca lagi. Beberapa latihannya itu dikerjakan, nanti Ibu assign masing-masing dari kalian. Ada pertanyaan sampai sini? Cukup. Mudah dipahami tadi ya? Yap. Kenapa? Saya mau nanya, Bu. Tadi kan ada absen, Bu. Lewat? Di e-learning. Iya, lewat, Bu. Soalnya kenapa lewat? pas saya coba terus itu servernya down. Oh, oke. Masih dalam waktu 7.30 sampai jam 8 ya? Iya, Bu. Oke. Siapa lagi yang belum? Cuma Freddy sendiri ya? Yang lain nggak? Desri, Arga? Juga, Bu. Oh, Arga juga. Bu. Oke. Nanti kalau
servernya sudah normal kembali, nanti Ibu informasikan di grup kita biar kalian bisa klik ya. Nanti Ibu ubah date-nya, tanggalnya. Desri, Widya sama Rifki bisa ya? Bisa, Bu. Oke. Kalau bisa nggak apa-apa. Ya, nanti kalau sudah WAG-nya aktif selalu ya. Nanti begitu sudah bisa, Ibu buka selama 15 menit untuk kalian bisa tanda tangan ya. Oke? Banyak, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Oke. Ibu cukupkan materi kita hari ini. Nanti kalau ada bingung-bingung dari materi ini, nanti bisa ditonton ulang lagi. Pasti Ibu publikasikan di e-learning untuk bisa dibaca, untuk bisa ditonton ulang. Oke? Ibu tutup Bu. dulu materi kita hari ini. Ibu tutup dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.